Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Rusli Mono Arfa. Saudara, satu ayat di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 16 berkata begini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, kata awas berarti suatu peringatan agar kita berhati-hati. Betul? Bukankah kita sering menjumpai kata-kata peringatan semacam ini tertulis di mana-mana? Di jalan raya misalnya, awas ada tikungan, awas ada perbaikan jalan, awas banyak anak sekolah, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada pula yang lebih ekstrim lagi, awas ada anjing galak. Haleluya. Itu semua berarti kita harus memperhatikan peringatan ini dengan sesungguhnya. Sebab bila kita melanggarnya, pasti sangat membahayakan diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, firman Tuhan menasihati kita agar kita mengawasi diri kita sendiri, bukan orang lain, saudara. Dikatakan begini, awasilah dirimu sendiri. Memang pekerjaan yang mudah adalah kita mengawasi atau mengamat-amati, menilai atau mengoreksi kelemahan-kelemahan serta menghakimi orang lain. Itu yang paling mudah. Sebaliknya, untuk mengawasi diri sendiri atau bercermin pada diri sendiri, tidak semua orang mau melakukan hal itu. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan saudara dan saya demikian. Dikatakan dalam Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, berdasarkan ayat ini ada dua hal yang harus kita awasi. Yang pertama, diri kita dan juga ajaran kita. Ya. Jadi yang pertama adalah diri kita sendiri, tapi juga yang kedua, ajaran yang kita terima. Amin. Nah, Paulus berkata, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Itu tertulis dalam 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12 bagian B. Bagaimana dengan perkataan kita? Yang kita perkatakan menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Kata-kata firman yang membangun, menguatkan, dan memberkati orang lain. Ataukah kata-kata sia-sia yang terlontar seperti kutuk, umpatan, dan sebagainya. Bagaimana dengan tingkah laku kita? Apakah selama ini kita menjaga tingkah laku kita? Apakah selama ini tingkah laku kita sudah sesuai dengan firman Tuhan atau malah jadi batu sandungan bagi orang lain? Begitu pula dalam hal kasih, kesetiaan, dan juga kesucian. Kalau kehidupan kita sudah baik dan berkenan kepada Tuhan, barulah kita boleh mengawasi orang lain. Sedangkan hal ajaran ini berbicara tentang apapun yang kita terima dan dengar. Apakah firman Tuhan atau ajaran-ajaran yang lain. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali ajaran-ajaran yang kalau kita tidak hati-hati bisa menyesatkan kita. Bila kita tidak berakar kuat di dalam firman Tuhan, maka kita akan mudah tersesat, saudara. Karena itu mari kita koreksi hidup kita supaya hidup kita menjadi teladan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk mengawasi diri kami dan juga mengawasi ajaran yang kami terima. Biarlah kami
senantiasa berlaku, bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kami berpadanan dengan Injil-Mu. Roh Kudus memampukan kami. Berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.